Halo rekan-rekan pelaut profesional di seluruh penjuru dunia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi karier kita. Regulasi yang mengatur industri kemaritiman. Memahami aturan main, baik di tingkat nasional maupun internasional, adalah kunci untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi kita semua. Mari kita selami bersama. Sebagai pelaut, kita berlayar di bawah payung hukum maritim yang sangat luas. Ini mencakup segala aspek, mulai dari navigasi, keselamatan kapal, manajemen tenaga kerja, hingga prosedur perdagangan. Di Indonesia, ada beberapa regulasi penting yang wajib kita ketahui, seperti Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 dan Keputusan Dirjen Hubla yang mengatur berbagai hal teknis di kancah internasional. Konvensi seperti SOLAS 1974 dan Marine Labour Convention atau MLC 2006 menjadi kitab suci kita. SOLAS memastikan kapal kita layak laut, sementara MLC 2006 adalah benteng perlindungan hak-hak kita sebagai pekerja maritim. Sebelum melangkah ke atas kapal, kita harus melalui proses rekrutmen yang transparan dan sesuai aturan. Persyaratan administratif seperti KTP, buku pelaut, dan sertifikat kompetensi adalah tiket utama kita. Jangan lupakan juga sertifikat kesehatan yang sesuai standar ILO dan MLC ke 2006 bagi yang bekerja di kapal internasional. Penguasaan bahasa Inggris bukan lagi pilihan, tapi kewajiban untuk koordinasi yang lancar. Tentu saja, sertifikasi pelatihan dasar seperti BST atau Basic Safety Training beserta sertifikat lain sesuai STCW adalah fondasi keselamatan kita di laut. Setelah lolos rekrutmen, kita akan menandatangani perjanjian kerja laut atau PKL yang juga dikenal sebagai Seafarers Employment Agreement C. Ini bukan sekadar kertas, tapi kontrak sakral antara kita dan perusahaan. PKL harus patuh pada hukum nasional dan internasional. Di dalamnya, tercantum dengan jelas hak-hak kita, seperti rincian gaji dan upah, jam kerja dan istirahat yang manusiawi, hak pemulangan atau repatriasi, hingga jaminan asuransi dan perlengkapan kerja. PKL juga harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun arbitrase, jika terjadi perselisihan. Sebagai awak kapal, kita memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hak kita adalah menerima gaji yang adil dan tepat waktu, jam kerja yang sesuai regulasi, serta akses kesehatan yang memadai. Kita juga berhak atas akomodasi yang layak, makanan, dan minuman yang cukup, serta fasilitas komunikasi untuk tetap terhubung dengan keluarga. Di sisi lain, kewajiban kita adalah menjalankan tugas sesuai jabatan dengan profesional, mematuhi semua protokol keselamatan, dan menjaga kerahasiaan operasional kapal. Kita diberi wewenang untuk mengoperasikan peralatan kapal, tapi wewenang itu datang dengan tanggung jawab besar, terutama dalam situasi darurat. Tantangan di laut memang tidak sedikit. Tekanan kerja tinggi, cuaca ekstrem, dan situasi darurat bisa datang kapan saja. Namun, dengan mematuhi regulasi dan prosedur keselamatan, kita bisa meminimalkan risiko. Sayangnya, pelanggaran masih sering terjadi. Seringkali karena kelalaian manusia, kesalahan navigasi, atau mengabaikan prosedur keselamatan bisa berakibat fatal dan berujung pada sanksi, mulai dari denda, penangguhan lisensi, hingga penahanan kapal. Jika terjadi sengketa, jangan ragu untuk menempuh jalur yang ada, baik itu melalui mediasi atau bahkan arbitrase internasional untuk memperjuangkan hak kita. Pada akhirnya semua regulasi ini, baik internasional seperti UCLOS dan ISM Code maupun nasional seperti Undang-Undang Pelayaran, memiliki satu tujuan mulia: menciptakan ekosistem pelayaran yang aman. Aman bagi kita sebagai pelaut, aman bagi kapal dan muatannya, serta aman bagi lingkungan laut yang kita cintai. Memahami dan melaksanakan setiap aturan dengan penuh tanggung jawab adalah cerminan profesionalisme kita. Ini bukan hanya tentang mematuhi hukum,
tapi tentang menjaga diri kita sendiri, rekan-rekan kita, dan masa depan industri maritim. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi pengetahuan seputar dunia pelayaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan berlayar dengan aman.